Ya, hutang semakin jadi andalan banyak negara untuk menggerakkan roda ekonomi. Namun di balik semuanya tersimpan angka-angka yang mencengangkan dan terus melambung di tengah gejolak global. Sebenarnya berapa sih besar sebenarnya tingkat utang dunia saat ini dan di mana posisi Indonesia dalam peta utang internasional? Kita akan membahasnya dalam Dunia Cetak Utang Jumbo. Apa kabar Indonesia? Oke, jadi utang global ini kan kembali mencetak rekor tertinggi dan menurut data terbaru dari Institute of International Finance atau IFF ini total utang dunia pada akhir kuartal kedua 2025 telah menembus 337,7 triliun USD atau dolar Amerika Serikat. Nah, ini kalau dikursin ke Indonesia, ke rupiah, ini setara dengan 5.639 kuadriliun rupiah. Aduh, banyak banget ya. Dan kenaikan ini terjadi di tengah kebijakan moneter yang lebih longgar. Lalu nilai dolar AS yang melemah, serta sikap akomodatif bank-bank sentral di berbagai belahan dunia atau di berbagai negara. Nah, hanya dalam 6 bulan pertama saja pada tahun ini gitu ya, Januari dari Juni, ini hutang global sudah naik lebih dari 21 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, kenaikan ini mirip dengan lonjakan yang terjadi pada tahun 2021 pada saat COVID-19, di mana dunia itu melakukan penanganan besar-besaran tentunya terkait dengan COVID-19. Nah, rasio utang dunia terhadap output global ini memang masih bergerak menurun secara perlahan, namun angkanya itu masih tinggi, yaitu tepat di atas 324%. Khusus untuk pasar negara berkembang, rasionya saat ini sudah naik ke level tertinggi sepanjang masa, yaitu 242,4%. Total utang di pasar emerging juga sudah melebihi 109 triliun dolar Amerika Serikat. Dan pada saat yang sama, IIF ini juga mengingatkan bahwa tingkat pengeluaran pemerintah yang semakin tinggi termasuk untuk pertahanan bisa memperburuk kondisi fiskal di banyak negara. Dan yang perlu diwaspadai, pasar negara berkembang saat ini menghadapi tantangan pembiayaan baru sebesar hampir 3,2 triliun dolar Amerika Serikat dalam bentuk obligasi dan juga pinjaman yang akan jatuh tempo di sisa tahun 2025 ini. Oke. Selanjutnya kita bahas negara-negara dengan utang jumbo. Jadi setelah melihat rekor utang global, kita lihat aja nih siapa saja negara dan juga wilayah yang menyumbang angka hutang jumbo. Yang pertama di wilayah Amerika Utara menjadi kontributor terbesar dengan total hutang ini mencapai 64,3 triliun dolar Amerika Serikat. Ya, kita lihat aja ya. Amerika Serikat aja sendiri ini menyumbang 58,8 triliun atau sekitar 39% dari total utang global. Jadi mayoritas ditanggung oleh pemerintah, lalu lembaga keuangan dan korporasi non-keuangan. Selanjutnya di Amerika Utara ini ada Kanada yang tercatat memiliki utang sebesar 4,3 triliun dolar Amerika Serikat dan juga Meksiko yang memiliki 1,2 triliun dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke wilayah Eropa. Jadi total utang kawasan ini mencapai 35,5 triliun dolar Amerika Serikat dengan Perancis ini menyumbang terbesar dengan angka 6,5 triliun dolar Amerika Serikat, lalu disusul dengan Inggris 6,3 triliun dolar Amerika Serikat, lalu ada Jerman gitu ya 4,7 triliun, lalu ada Italia sebesar 3,8 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, negara lainnya seperti Belanda, ada Spanyol, ada Belgia gitu ya, Luxembourg dan juga Irlandia ini juga menyumbangkan lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat masing-masing. Nah, ditambah dengan kelompok Eropa lainnya ini sebesar 6,3 triliun. Selanjutnya kita bergeser ke Asia, di mana China ini menduduki posisi kedua di dunia dengan utang sebesar 26,1 triliun dolar Amerika. Lalu Jepang ini juga berada di urutan ketiga dunia dengan utang 11,1 triliun dolar Amerika Serikat, disusul dengan Korea Selatan dengan hutang 2,5 triliun dolar Amerika Serikat, dan negara Asia lainnya ini menyumbang 3,1
triliun dolar. Nah, total utang kawasan Asia ini secara menyeluruh begitu ya menyentuh angka 42,8 triliun. Nah, kita bergeser lagi, kita lihat ke Amerika Selatan. Jadi kalau dibandingkan Amerika Selatan itu tercatat memang lebih kecil ya dengan total utang sebesar 3,9 triliun USD. Nah, ini kalau kita lihat Brazil ini menjadi yang paling tinggi ya di Amerika Selatan dengan utang 3,1 triliun dolar. Dan terakhir kita ke kawasan Oseania, di mana Australia mencatatkan utang non rumah tangga sebesar 2,4 triliun USD. Angka yang tetap signifikan untuk ukuran ekonomi di wilayah tersebut. Oke, selanjutnya, di tengah lonjakan utang global, kondisi utang Indonesia ini seperti apa ya? Nah, ternyata utang Indonesia itu terbilang relatif terkontrol gitu ya, terkendali. Nah, kita lihat. Pada Juli 2025, posisi utang luar negeri Indonesia ini tercatat sebesar 432,5 miliar USD. Nah, ini tuh turun dari Juni 2025 yang sebesar 434,1 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, secara tahunan pertumbuhannya itu melambat menjadi 4,1% dibandingkan Juni lalu yang masih tumbuh itu 6,3%. Nah, penurunan ini dipengaruhi perlambatan utang sektor publik dan juga penguatan dolar AS terhadap rupiah. Utang pemerintah pada Juli 2025 ini tercatat sebesar 211,7 miliar, tumbuh 9% year on year, namun melambat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 10%. Nah, ULN itu atau utang luar negeri pemerintah ini besar banyaknya itu digunakan untuk pembiayaan sektor produktif seperti jasa kesehatan, seperti pendidikan, infrastruktur, dan juga transportasi. Jadi komposisinya ini didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa 99,9%. Selanjutnya, di sektor swasta. Posisi utang luar negeri ini stabil di kisaran 195,6 miliar USD dengan kontraksi pertumbuhan minus 0,3% year on year. Nah, sektor yang didominan adalah industri pengolahan, jasa keuangan, energi, dan juga pertambangan. Secara keseluruhan, struktur utang luar negeri Indonesia ini masih dibilang sehat. Jadi rasio ULN terhadap PDB ini turun jadi 30% pada Juli 2025 dari 30,5% pada Juni 2025. Namun Bank Dunia ini pernah memberikan catatan nih untuk hutang Indonesia meskipun level utang pemerintah Indonesia itu relatif rendah di angka 40% dari PDB. Rasio bunga cicilan utang terhadap pendapatan ini masih cukup tinggi yaitu 20%, di mana angka ini lebih tinggi dari rata-rata negara menengah ke atas yang hanya 8,5%. Penyebabnya antara lain adalah pendapatan negara yang masih rendah dan pasar keuangan Indonesia yang dinilai dangkal. Saat imbal hasil obligasi meningkat di masa yang tidak pasti, beban bunga juga pastinya ikut naik. Dan untuk tahun 2026, pemerintah itu sudah mempersiapkan anggaran pembayaran bunga utang sebesar 599,4 triliun rupiah. Ini naik ya, 8,6% dari Outlook 2025. Dan angka ini didominasi bunga utang dalam negeri yang mencapai 538 triliun rupiah, sementara utang luar negeri itu 60 triliun rupiah. Dan pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga pembayaran bunga utang pada level efisien melalui pengelolaan utang yang prudent, terukur, dan berbasis manajemen resiko. Jadi di tengah gelombang utang global, Indonesia ini menunjukkan tanda-tanda pengelolaan utang yang relatif terkontrol. Dengan struktur yang didominasi utang jangka panjang, rasio terhadap PDB yang terjaga, dan juga komitmen pemerintah dalam mengelola resiko secara prudent. Fondasi ini memberikan harapan bahwa kedepannya pembiayaan akan semakin terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.